Ini dokter, kalau saya itu berceramah tentang ini, kan saya bukan dokter, jadi sulit sekali nanti. Takut ada yang pertanyaan begini, mengapa orang gila itu selalu senyum-senyum, tidak nangis gitu. Kira-kira bagaimana dok? Terima kasih. Ini minta tolong Dokter Joko ini menjawab ini. Izin Mas Agus. Mana ini Dokter Joko? Silakan Dokter Joko. Ya. Saya mencoba Ustadz Tanah yang Ya, orang sekian puluh tahun saya belajar di jiwa ya. ya, Jadi orang dengan gangguan jiwa atau kalau di dalam istilah kesehatan disingkat ODGJ itu memiliki masalah pada kejiwaannya. Sehingga karena ada masalah di kejiwaannya, maka akan mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, kemudian mempengaruhi juga emosinya sehari-hari. Cenderung orang gila itu ada waham, kemudian seperti terputus dengan dunia luar, sehingga hidup kayak di dirinya sendiri gitu. Sehingga orang ODGJ ini akan menyebabkan kesulitan menjalani hidup yang normal, terutama berinteraksi dengan orang di sekitarnya itu akan terjadi gangguan. Nah, itulah yang kadang-kadang menyebabkan apa ya? Kita memperlakukan ODGJ itu kurang tepat, sehingga memang kita harus hati-hati betul pada saat kita berinteraksi dengan ODGJ, karena dia memang hidup di dunia sendiri, dia tidak bisa interaksi dengan kita, maka kita yang harus betul-betul bisa memahami mereka. Nah, sering juga dialami orang ODGJ itu mengalami halusinasi yang berlebihan, sehingga apa yang terjadi? Dia sering tersenyum sendiri, tertawa sendiri, bahkan nangis sendiri, gitu ya. Dan itu tanpa sebab. Kalau kita nangis itu kan ada sebab. Kita tertawa ada sebab. Tapi orang gila itu nggak ada sebab dia harus nangis, dia nangis. Dia tanpa sebab dia harus tertawa, dia tertawa gitu. Jadi memang berbeda dengan kita begitu, Pak. Barangkali Ustaz Ana. Terima kasih. terima kasih dok. Paham, insya Allah. Terima Saya kasih. nambahi sedikit boleh? Oh, monggo Ustaz? silakan, Ibu. Iya, terima kasih. Mungkin saya nambahi selaku psikiater ini ya. Oh, Selaku beda psikiater. Silakan, Bu Rahma. sedikit ya Alhamdulillah, Dokter Agus Dokter menambahkan. ini. Oke. Tadi yang disampaikan oleh Dokter Joko itu kan memang betul kalau kami itu di profesional jiwa itu kan memang gangguan-gangguan jiwa pada orang-orang yang menderita gangguan jiwa itu kan memang ada apa namanya keyakinan-keyakinan yang salah di dalam kehidupannya itu yang tadi disebutkan oleh Dokter Joko itu waham gitu ya. Jadi keyakinan-keyakinan yang salah itu nanti akan membuat seseorang itu seperti di dalam dunianya sendiri tadi, sehingga dia merasa bahwa mungkin kadang-kadang marah karena ada sesuatu dalam keyakinannya itu yang berhubungan dengan emosi negatif, tapi kadang-kadang juga tenang yang berlebihan. Juga ada halusinasi itu kan gangguan persepsi. Persepsi itu terkait dengan panca indera. Jadi panca indera kita itu kan ada penglihatan, pendengaran, seperti itu, sama kemudian perabaan. Lah ini kan akan bisa muncul gangguan-gangguan ini berupa mungkin adanya suara-suara, kemudian bayangan-bayangan. Lah persepsi ini akhirnya menimbulkan suatu hal yang membuat mungkin dia senang, lucu dan sebagainya. Hanya kalau di dalam kami yang di namanya jiwa ini memang kan gangguan jiwa itu kan ada yang sifatnya apa gangguan jiwa berat atau yang sudah ada halusinasi, kemudian waham tadi, tapi ada juga gangguan jiwa ini yang sifatnya masih sifatnya neurotik atau terkait dengan ketidakstabilan perasaan. Kalau kami selaku profesional jiwa ini yang sering kita dapatkan, kalau untuk yang gangguan jiwa berat ini kadang-kadang kan memang secara batin, secara pikiran ini memang mereka itu lebih bebas dalam dunianya gitu ya. Kemudian tidak terlalu connect dengan kita.
Tapi untuk gangguan-gangguan jiwa yang sifatnya ringan, sedang, cemas, depresi, ini sangat sensitif gitu. Sehingga perilaku kita terhadap pasien-pasien atau orang dengan gangguan jiwa, terutama yang tidak berat itu juga sangat penting gitu. Tadi yang disampaikan terkait dengan senyum, bahasa tubuh seperti itu, mereka juga lebih sensitif, mereka juga lebih mungkin bisa merasakan ya apakah seseorang ini pada saat ketemu itu senyumnya ikhlas atau hanya dibuat-buat karena mungkin kondisi mereka saat itu dopaminnya sedang turun sehingga memang sangat penting selain untuk kita yang apa namanya baik-baik saja maupun pada saat menghadapi orang-orang terutama yang gangguan jiwa ini, terutama yang gangguan cemas, depresi, ini nih bahasa tubuh, kemudian senyum kita, ekspresi muka, ini juga sangat mempengaruhi. Terima kasih, mungkin tambahan dari saya seperti itu.